Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Peres Stoyo hari ini, Jumat 9 September 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita hari ini terambil dari kitab Wahyu atau Pagukapol 15 ayat yang keempat. Alkitab kita mengatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Dalam bahasa Batak Tuba, tungi semana somak kabiari hoali Tuhan, dohot pasang apoguarmu, ay sasadahodo nabadia, ay naroma saluhu bang somar soba tujulum, ay nunga gawi patar akka panguhummu natigorih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam kitab Wahyu pasal 15 ini, Yohanes melihat sekumpulan besar orang yang keluar dari kesusahan besar. Orang yang menang atas segala godaan dan menyembah Tuhan Allah. Melalui nas ini kita diingatkan kembali tentang sifat Allah yang adil dan benar. Allah yang menghukum dan memulihkan. Allah yang dalam segala perbuatannya selalu mengingatkan umat akan perbuatan-perbuatannya terdahulu. Dalam penglihatan Yohanes kita melihat dua hal. Yang pertama, penglihatan Yohanes yang sangat serupa dengan keadaan yang terdapat di kitab Keluaran pasal 14 dan 15. Yang terdapat dalam ayat 2, yaitu penglihatan yang memaparkan tentang ungkapan syukur orang-orang Israel kepada Allah ketika menyeberangi Laut Merah dan diselamatkan dari kejaran orang-orang Mesir yang tewas dalam laut. Kedua, penglihatan ini mengingatkan umat bahwa benar ini adalah hukuman yang terakhir yang mengakhiri murka Allah. Tetapi justru dalam penghukuman terakhir inilah Allah mencurahkan penghukuman yang sebenar-benarnya dan sepenuh-penuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ungkapan syukur bagi Allah tersebut dikumandangkan lewat nyanyian pujian di tepi laut itu. Dalam nyanyian tersebut terungkap pengakuan kekal sepanjang masa bahwa Allah lah yang membebaskan mereka. Hal menarik untuk kita perhatikan yaitu mengenai dua nyanyian. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba yang terdapat dalam ayat 3 dan 4. Dalam perjanjian baru, anak domba adalah sebutan untuk Yesus Kristus. Mengapa kedua nyanyian tersebut saling terkait? Pembebasan yang Allah demonstrasikan melalui Musa di perjanjian lama yang adalah fakta sejarah mengarahkan kita pada fakta pembebasan yang sempurna dan sejati dalam perjanjian baru, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba mengungkapkan kasih dan rasa syukur kepada Allah. Nyanyian itu juga mendeklarasikan kekuasaan dan keagungan Allah dan segala pekerjaan, keadilan dan kekudusannya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nyanyian itu juga nyanyian kemenangan Kristus. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,
dan yang tidak memuliakan namamu. Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi rahasianya adalah penyertaan Kristus yang menang itu. Dan inilah pengharapan kita ketika kita menghadapi penderitaan. Penyertaan Tuhan, itulah kekuatan kita untuk mengalahkan penderitaan. Oleh karena itu, di masa saatnya kita menantikan kedatangan Kristus kembali, kita perlu membangun iman. Sebab kelak ketika Kristus datang kembali, yang Ia cari adalah iman. Dan apabila kita sedang mengalami penderitaan, berharaplah kepada Kristus yang telah menang itu, sehingga bersama dengan Tuhan kita mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan penderitaan. Bangunan iman kita tetap berdiri kokoh, betapapun dahsyatnya penderitaan yang kita hadapi. Saudara, Tuhan Yesus sudah menjanjikan berkat yang indah dan hebat kepada yang setia, kepada barang siapa yang menang, kepada yang menuruti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu. Dalam bagian nas ini dibuktikan bahwa janji-janji itu bukan omong kosong, tetapi Dia mampu menggenapi janjinya, karena Dia akan mengalahkan musuhnya dan mendirikan kerajaannya. Juga mereka yang menganiaya anggota jemaat Kristus akan dikalahkan oleh Raja atas segala raja, sehingga mereka yang dianiaya akan dihibur dan didorong untuk setia dalam penganiayaan. Karena itu, orang Kristen atau pengikut Kristus yang bijaksana adalah orang Kristen atau pengikut Kristus yang memiliki sikap takut kepada Tuhan, serta orang Kristen atau pengikut Kristus yang setia menjaga dan memakai kehidupannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan puja serta kemuliaan kami persembahkan ke hadirat-Mu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus. Dan kami patut bersyukur dan berterima kasih, serta mengumandangkan nyanyian untuk mendeklarasikan kekuasaan dan keagungan Allah dalam segala pekerjaan, keadilan, dan kekudusan-Mu ya Tuhan. Biarlah kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam Yesus Kristus yang telah menaklukkan kuasa maut adalah juga kemenangan kami ketika kami berjuang dalam menjalani kehidupan pada saat ini dan sampai akhir zaman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani kehidupan yang berkemenangan. Tuhan memberkati. Immanuel.